Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-muhtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunjina min adzabi rabbina. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Banul Presiden yang saya hormati, khusus Ketua DKM kalau sedang menjadi sahabat saya, kalau Ustaz Salam yang paling itu salah penting saya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi anugerah nikmat yang luar biasa, dipilih oleh Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dan seluruh ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan sebagai amal sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada kekasihnya, suri tauladan terbaik kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat kumpul bareng ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat subuh itu di zaman Rasulullah sudah seperti begini lebih. Jadi semua orang sholatnya itu berlomba-lomba masjid, bukan hanya sholat subuh. Dalam sebuah hadis itu bercerita Rasulullah tentang keutamaannya. Man shallal isya'a ma'a jama'atin faka'annama qama nisfal laili, wa man shallal subha ma'a jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka dia seperti sholat setengah malam penuh. Sholat isya dengan berjamaah itu hadis dalam satu redaksi dilanjutkan oleh Nabi, tidak bukan berpindah kepada hadis lain, masih hadis yang sama lanjutannya. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka dia seperti sholat satu malam penuh. Sholat malam satu malam penuh. Nah, ini berarti sholat subuh yang diawali dengan sholat isya berjamaah, lanjut sholat subuhnya berjamaah, maka dia bagikan sholat malam semalam subuh full. Ini luar biasa. Jadi bagi yang berhalangan penting, misalnya tidak bisa qiyamul lail, misalnya begitu,
dengan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah itu sudah tercover. Tapi kemudian jangan berpikir, kalau itu saya usah sholat tahajud saja, sholat subuh berjamaah. Ini nisbahnya bagi yang berhalangan untuk sholat malam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita ingin bicara tentang Rasulullah. Jadi kalau biasa saya Ustaz kajian subuh di apa istilah pekan pertama, bukan pertama, ahad pertama, bukan pekan pertama ya. Bukan ahad pertama, pekan pertama di hari ahad subuh ini kajiannya tafsir. Tapi khususnya pagi ini kita bicara sirah nabawiyah. Anggaplah ini maulid Nabi. Jadi kita jangan terlalu banyak mempersoalkan perbedaannya maulid atau tidak maulid. Betul nggak Pak? Jadi seringkali kalau yang dilihat perbedaannya akan memperuncing suasana. Sudah lelah umat Islam ini bertengkar di mana-mana. Saatnya kita bersatu. Karena dalam pertengkaran, dalam perpecahan itu pasti akan dikalahkan oleh pihak yang tidak suka kepada Islam. Apalagi kalau pertengkaran itu sudah menyangkut isi perut, itu bahaya. Ya, salah satu penyebab kalahnya perang Uhud itu karena umat Islam ngejar-ngejar isi perut, ngejar ghanimah, tidak tunduk patuh kepada aturan Rasulullah itu. Saya pikir jangan-jangan pecahnya umat Islam di mana-mana, sebagiannya di dipicu karena itu. Hai rahimakumullah, Rasulullah itu adalah manusia yang istimewa. Muhammadun basyarun walaula kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Itu para ulama mengatakan Muhammadun basyarun walaula kal basyari. Muhammad itu adalah manusia seperti kita pada umumnya, walaupun ada sisi-sisi lain yang tidak seperti manusia pada umumnya. Dalam arti Rasulullah itu manusia hidup, makan, minum, sedih, bahagia, kecewa, ada pada diri Rasulullah itu seperti kita. Punya istri, punya keluarga, punya anak, sama dengan kita. Tapi pada sisi lain kata para ulama, bal huwa yaqutatun, dia itu seperti permata, wan nasu kal hajari, sementara manusia yang lain seperti hajar, batu di kali. Rasulullah bagaikan intan permata, manusia yang lain seperti batu di kali. Mahalan mana? Mahalan mana? Mahalan intan permata atau mahalan batu di kali? Intan permata. Intan permata. Batu kali biasa yang suka pakai bikin rumah, satu truk. Intan permata satu truk. Mahalan mana? Mahalan mana? Kok pada diem sih? Jangan disamakanlah beratnya. Batu permata 1 ton, batu kali untuk bangun rumah 1 truk. Mahalan mana? Mahalan batu permata. Turunkan lagi, batu permata 1 kilo, batu dikali untuk bangun rumah 1 truk. Mahalan mana? Mahalan permata yang 1 kilo. Itu Rasulullah. Luar biasa Rasulullah itu. Mari kita lihat sisi-sisi keutamaan Rasulullah itu. Kita harus kenal dengan Rasulullah. Harus kenal dengan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal, insya Allah menjadi saya ingin bersamanya. Pertama, keturunannya. Ada ulama yang berkomentar bahwa Rasulullah itu bapaknya Abdullah, ibunya Aminah,
yang memelihara Rasulullah ketika beliau masih kecil, namanya Halimatus Sa'diyah, dan seterusnya. Apakah nama-nama ini kebetulan? Yang melahirkan namanya ini, bapaknya ini, yang merawatnya ini, apakah kebetulan? Apa yang kita katakan kebetulan itu sesungguhnya dalam ilmunya Allah tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi itu berdasarkan planning, berdasarkan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah direncanakan oleh Allah. Hatta nama-nama itu. Hai rahimakumullah, ulama berkomentar, apa hikmah Rasulullah itu bapaknya namanya Abdullah? Rupanya orang ini diciptakan oleh Allah, di dalam dirinya diciptakan calon manusia untuk namanya Muhammad, adalah agar mengajak manusia. Nabi Muhammad itu mengajak manusia supaya menjadi Abdullah, menjadi hamba mengabdi Allah. Itu bapaknya Abdullah. Lewat darah dia inilah lahir seorang Muhammad, yang dengan beliau itulah manusia diajak, diseru, digiring, dicontohkan mengabdi kepada Allah. Itu namanya Abdullah. Memang sudah seperti itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istrinya atau ibu dari baginda Nabi namanya Aminah. Kenapa enggak Hasanah? Kenapa enggak Aisyah? Pada waktu itu nama itu sudah populer. Kok namanya Aminah? Hikmahnya kata para ulama, Aminah itu adalah orang yang senantiasa memberikan rasa aman, sehingga anak yang dilahirkan, yang ada di dalam rahim itu diberikan perlindungan yang luar biasa oleh ibunya. Walaupun dalam hadis sahih nanti ibunya berbeda dengan agama Rasulullah, karena pada waktu itu belum ada Islam yang utuh seperti Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Memberikan rasa aman, sehingga anak ini dari mulai di dalam rahimnya diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat seorang ibu yang cantik namanya Aminah. Begitulah itu kebiasaan bangsa orang Arab. Disusukan, dipelihara tidak oleh ibunya, nanti dipindahkan ke tempat lain, di kampung-kampung yang masih belum terkontaminasi masyarakatnya dengan hal-hal yang jahiliyah. Yang merawatnya ini adalah Halimah As-Sa'diyah. Apa arti Halimah itu? Halimah itu dede asih. Kata orang Sunda, apa waktu dede asih? Ya, dede asih. Yang banget sayang, yang banget santun, memperlakukan anak ini dengan penuh kasih sayang dan sangat santun. Ini untuk membentuk kepribadian, karena anak itu tergantung nanti siapa yang ada di sekelilingnya, terutama ibunya. Al-Ummu Madrasatul Ula. Jadi itulah Siti Halimah, merawat Rasul dengan penuh kasih sayang dan seterusnya. Jadi ibunya, bapaknya, perawatnya dengan nama-nama yang sudah disebutkan tadi, menggambarkan bahwa Allah menyiapkan seorang Rasul yang maha agung dari kalangan Rasul ini seperti itu sifatnya. Kemudian dilahirkannya juga tidak sembarangan. Lahirnya hari apa? Hari Senin. Tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awwal. Apa itu? Ada hikmah, ada hikmah. Kata para ulama, kenapa Rasul itu dilahirkan pada tanggal 12, tidak pada tanggal 17, atau tidak pada tanggal 27,
hari lahirnya Rasul, tanggal lahirnya Rasul, bulannya lahirnya Rasul adalah juga wafatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah lahir 12 Senin Rabiul Awal, wafatnya juga 12 Senin Rabiul Awal. Apakah kita mengatakan itu kebetulan? Sekali lagi, tidak. Itu sudah direncanakan oleh Allah. Kata para ulama, ada pesan apa di balik 12 Rabiul Awal itu, hari Senin? Ya, saya bacakan sebuah hadis. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyab wa shadidu bayadith sya'ri wa la yura alaihi athar safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu. Qala akhbirni anil iman. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Hadis panjang. Qala akhbirni anil ihsan. Qala al-ihsanu an ta'budallaha wa annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Qala sadaqta. Qala akhbirni an sa'a. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala akhbirni an ammaratiha. Qala sallallahu alaihi wasallam antalidal ammatu rabbataha wa antara rufatal rota ri'a asya'a yatakawwaduna fil dunya, dan seterusnya. Ini masih dikit lagi. Pada suatu saat ketika Rasulullah berkumpul seperti ini, datanglah seorang laki-laki syadidu bayadis syiyab, pakai baju yang sangat putih kayak saya. Bajunya syadidu bayad, syadidu syawati syari, rambutnya hitam, sangat hitam. Saya sudah campur sama yang putih. Ya, tidak kelihatan dia habis bepergian jauh. Karena kalau orang pada waktu itu kalau bepergian jauh kan kelihatan, mungkin badannya, bajunya lusuh, banyak debu, tidak kelihatan itu. Seger kelihatannya. Wala ya'rifu minna ahadun, tidak ada seorang pun dari kami yang kenal satu pun kepada beliau. Dia duduk kepada Rasulullah, dengkulnya orang ini disatukan dengan dengkul Rasulullah dan kedua tangannya, telapak tangannya diletakkan di atas lutut Rasulullah. Ini boleh menunjukkan orang sudah akrab ya. Kalau belum akrab kalau begitu, dia bertanya, ya Muhammad, beritakan kepada saya tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah, 18 bagaimana tahu kita pun Islam adanya. Beres ditanya, dia mengatakan betul Islam itu begitu. Fajibna lahu, kata Sayyidina Umar, kita pada waktu itu sangat aneh, sangat heran kepada orang itu.
Dia bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia juga yang membenarkan. Dia bertanya lagi, apa itu iman? Dia mengatakan iman itu ada 6 lah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai kepada Allah dan saudara. Dia bertanya lagi tentang ihsan. Jawab oleh Nabi, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hai berjawab rahmatullah, Nabi ditanya lagi, kapan kiamat terjadi? Kata Rasulullah, yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang ditanya. Kalau begitu sebutkan tanda-tandanya. Kata Rasulullah, tanda-tandanya di antaranya 1, apabila seorang anak sudah melahirkan tuannya, apabila ada orang miskin tidak bersepatu, tidak pakai sendal, tidak memakai baju, telanjang dadanya, ke bawahnya singgah, ya. Kemudian dia itu berlomba-lomba meninggikan bangunan mewah. Itu ya dalam hadis itu. Kemudian orang ini pergi, para sahabat kaget. Para sahabat akhirnya ditanya oleh Nabi, "Ya Umar, atadri man sa'il? Kamu tahu nggak siapa yang bertanya?" Qala Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala Nabi menjawab, huwa Jibril. Dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Apa hubungannya dengan yang tema kita bicarakan? Rahimahullah, Rasulullah itu dilahirkan tanggal 12. Kata para ulama, sebenarnya misi Rasulullah itu datang ke dunia adalah untuk membawa pesan-pesan Allah yang 12. Apa pesannya? Rukun Islam ada 5, rukun iman 6, berapa? 11, ditambah 1 ihsan. Jadi orang itu melaksanakan Islam dengan utuh, iman dengan utuh, diperhalus dengan ihsan, itu sudah seperti Rasulullah. Pasti akan masuk surga. Itu yang 12. Oleh itu maka sebagian ulama mengatakan bahwa di dalam ayat disebutkan, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Udkhulu fis silmi kafah. Apa kafah itu? Ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan masuk ke dalam Islam secara kafah itu adalah masuk dengan iman yang utuh, Islam yang utuh, diperindah, dipercantik dengan ihsan yang terbaik. Itu Islam kafah. Inilah kenapa kata para ulama, hikmahnya kenapa Allah memilih tanggalnya itu 12. Tunggu yang lewat. Nggak lewat kan? Boleh saya kedua bisa? Maaf. Kita lupain ya. Bismillah. Mantap dulu. Saya jangan ya. Saya sekarang kalau hari Minggu harus meluangkan waktu pagi-pagi itu tidak ngaji dulu. Setelah ngaji subuh saya mesti olahraga. Gak boleh. Isi saya nanti marah. Dengan sejahtera kalau nggak olahraga. Gitu. Dia badannya udah gemuk. Kalau nggak olahraga, kalau terus dari ngaji ke ngaji, bisa-bisa untuk saya apa yang dari manfaatnya kurang. Betul. Ya doakan saya supaya panjang umur. Dibayangin. Sudah kena gula sekarang. Jadi saya harus lari. Yang sepi tidak ada orang. Di mana itu? Kahuripan. Saya lari 1 putaran itu luar biasa. Karena kemarin itu kita terlena, orang ngajak suruh ngaji dari balik lagi terus. Ini sampai malam Pak. Saya ingin ngaji itu kalau hari Minggu. Dari sini pindah ke mana, pindah lagi ke Curug, pindah lagi ke kampus kadang-kadang, pindah lagi sampai malam terus. Betul.
Pikir kalau begini bisa sakit badan. Kalau pada olahraga begitu ditegur oleh Allah, ada gula, diabetes kemudian. Kenapa kata dokter jangan olahraga? Oh iya, saya harus olahraga. Nabi juga olahraga, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi itu yang 12. Jadi kalau kita bertanya kenapa 12 itu? Hikmah kata para ulama. Nabi tidak menyebutkan itu, bukan kata Nabi. Hikmah yang ditangkap oleh para ulama kenapa di 12? Jadi iman, Islam, ihsan. Itu diamalkan aman kita. Itu dilaksanakan aman kita. Selamat kita dunia dan akhirat. Itu yang 12. Dari yang 12 itu, dari ihsan, iman, Islam, basicnya ada dalam la ilaha illallah. Itu pokok ajaran agama Islam itu. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, katakan tidak dibangun di atas la ilaha illallah, nonsense. Harus semuanya. Jadi dakwah Nabi itu yang pertama ketika dari Mekah sebelum mendapatkan perintah sholat lewat Isra Mi'raj dalam hadis hadis itu adalah dakwahnya la ilaha illallah. Bagaimana orang supaya meninggalkan syirik, meninggalkan kemusyrikan, dibangun jiwanya di atas semangat la ilaha illallah. Dan huruf la ilaha illallah itu hurufnya juga ada 12. Coba tulis la lam alif ilaha alif lam ha, berapa tuh? 5 ya. Illa alif lam alif berapa? 3. 5 sama 3 8. Allahu alif lam lam ha 4. 8 sama 4 12. Celaka yang bahaya itu celaka 12. Iya kan? Celaka 12 karena celaka 17. Tendangan penalti katanya 12 pas. Enggak ada 17 pas. Ya di situ menentukan. Artinya apa? Manusia itu selamat dan tidak selamatnya ditentukan oleh kalimat yang hurufnya 12, ditentukan oleh iman, Islam dan ihsannya. Itulah Rasulullah dilahirkan tanggal 12. Terus. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Isnin. Isnin itu artinya apa? 2. Ya. Bukan 212. Walaupun ada kaitan. Jadi Nabi Muhammad membawa kalimat tauhid yang satu untuk kepentingan 2 hal, supaya manusia selamat dunia akhirat. Kita buat. Saya kira 212 itu harus jadikan momen untuk kebangkitan ekonomi Islam, kebangkitan umat Islam di bidang apa saja, politik, sosial dan sebagainya. 212. Setuju? Setuju enggak? Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Lagi. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sampai umat Islam itu dikuras habis duitnya dipakai menghancurkan Islam. Saya diskusi dengan Profesor Didi Hafidzuddin dalam satu kajian. Beliau melakukan penelitian bahwa Indomaret dan Alfa itu keuntungannya di tahun 2015, keuntungan bersihnya itu 40 triliun. 40 triliun. Tidak ada zakatnya. 40 triliun itu. Dan konon, ini sekadar konon, itu sebagian dananya bukan untuk kepentingan umat Islam, tetapi untuk menghancurkan umat Islam. Yang 40 triliun itu duit siapa? Duit siapa tadinya? Berasal dari mana? Islam. Dari umat Islam.
Umat Islam di mana-mana sampai ke daerah-daerah apa? Saya orang kampung. Cianjur jauh ke Lupanak sana. Kampung. Itu di kampung-kampung yang jauh, yang belum masuk listrik saja sudah ada 2 minimarket itu. Apalagi yang sudah masuk listrik, sudah ada itu. Artinya warung-warung biasa kalah sama itu. Kenapa? Apalagi orang kampung jarang nemuin AC, masuk ke si minimarket itu katanya enak adem, ada duit masuk aja adem. Kalau nggak ada benar bisa alhamdulillah. Ya kalau sudah ngadep di kantong ada duit, ngelihat sesuatu yang baru dibeli apa kira-kira? Ini kebangkitan kita sebenarnya. Ya, saya sudah di MUI sudah menggagas. Ya sudah ada sudah ada kesepakatan kita akan coba bangun minimarket dengan kode 212 isinya yang targetnya adalah umat Islam supaya belanja di situ, tinggalkan produk-produk itu yang belum jelas kehalalannya. Kadang-kadang sudah dilekes-lekes sama MUI halal, siapa tahu kan begitu dirubah lagi. Nah, umat Islam harus ke situ sekarang, bersatu, jangan melihat perbedaannya. Kunut gak kunut itu biasa. Saya kalau jadi imam kunut, kalau jadi imam gak kunut, dia kunut, nyantai aja. Sepakat Pak? Sepakatnya? Sepakat. Saya jadi imam kunut, tapi jadi kunut ya. Kalau saya jadi imam, saya tidak kunut, saya senang saja. Karena kunut dan tidak kunut itu saya sampaikan bukan yang wajib. Jelas nih? Jelas. Bukan yang wajib. Jadi jangan sampai gara-gara imam gak kunut menggerundel aja. Ya itu zaman dulu mungkin belum sampai yang begini. Sekarang udah gak begitu lagi. Akur? Itu 212. Kenapa Rasulullah itu lahirnya di hari Senin? Karena misi Rasulullah itu dengan kalimat yang satu, tauhid, la ilaha illallah. Dengan itu manusia akan selamat di 2 tempat, dunia dan akhirat. Selamatnya di hadapan Allah maksudnya. Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya menjelang kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah, jaminan masuk surga. Rabiul Awal. Bulannya Rabiul Awal. Apa arti Rabiul Awal? Siapa yang tahu Rabiul Awal? Saya baca dalam kamus-kamus, saya baca dalam beberapa kitab sejarah Rasulullah. Di antara maknanya adalah musim semi pertama. Musim semi itu apa sih? Musim semi apa itu? Musim semi.